Di tengah transformasi digital, sektor perbankan menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk terus bertumbuh secara berlanjutan. Dengan fokus pada UMKM, BRI tidak hanya menciptakan pertumbuhan bisnis, tetapi juga membuka aset keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Saya, Arif Yudo, dengan rekan saya, Farizal dan Safira, dari tim Kita Gabut Universitas Islam Indonesia, merekomendasikan buy dengan potensi kenaikan 48%. Didukung oleh transformasi digital yang masif, BRI mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mempertahankan jangkauan pasar. Hal ini menjadikan modal bisnis BRI tidak hanya kuat, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Bank BRI adalah salah satu bank himbara yang di urutan pertama yang dapat menyerap data sudah 60 triliun untuk langkah nyata dalam integrasi produk dan mendorong kualitas inklusi keuangan UMKM. Program Klaster Hidupku telah membentuk 42.000 klaster usaha dengan UMKM yang sampai 14 juta pengguna digital dan 5.000 desa brilian tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Di tengah gempuran birisnya valuasi market kapital yang belum menjadi puncak klasemen bank-bank besar, BBRI masih menjadi top funding dalam memperkuat fondasi dan dalam memperkokoh profitabilitas melalui program-program yang dihasilkan, sekaligus berkelanjutan. Hal ini membuat investor asing seperti BlackRock, Goldman Sachs, dan Invesco berburu lembar saham BBRI karena valuasi dan rasio ROE-nya membuat terpacu untuk investasi. Tidak hanya itu, BBRI juga masih bisa mengantisipasi gejolak dalam menghadapi inflasi rate global dan lokal. Melalui pendekatan ESG, kami menganalisis tata kelola BBRI sebagai dasar dalam menilai kualitas keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan Sustainalytics, BBRI memperoleh skor 18,41 yang masuk dalam kategori low risk. Hal ini menunjukkan bahwa risiko keberlanjutan perusahaan tergolong rendah dibandingkan perbankan domestik lainnya. Selain itu, penilaian dari S&P Global menunjukkan skor ESG sebesar 74 poin, menjadi yang tertinggi di antara seluruh peers. Dari sisi global, BBRI konsisten mendapatkan rating A dari MSCI sejak tahun 2022. BBRI juga menjadi salah satu dari sedikit bank di kawasan ASEAN yang telah mengimplementasikan 17 dari 17 SDGs. Menganalisis lebih dalam, governance score BBRI menunjukkan peningkatan pada pilar tata kelola dan manajemen. Sementara itu, pada aspek pemegang saham dan CSR strategi, skor cenderung stabil yang menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, tata kelola BBRI tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga terus berkembang secara konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penentuan harga wajar saham BBRI, kami menggunakan metode dividend discounted model dengan valuasi saham sebesar 5.529 per lembar saham. Kami juga melakukan relative valuation dengan historical PE dan PBV. Kemudian kami menggabungkan ketiga metode tersebut dengan bobot persentase DTM sebesar 50%, PBV 30%, dan PE 20%. Dari penggabungan ketiga metode tersebut, valuasi saham BBRI sebesar 5.145 per lembar saham dengan margin of safety sebesar 32% dan potensi upside sebesar 48%. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi, kami merekomendasikan buy untuk saham BBRI. Pada aspek finansial, secara keseluruhan kinerja BBRI menunjukkan fundamental yang solid dengan NIM stabil di angka 6,5-7%, ROA sekitar 3,5-4%, dan ROE sekitar 16-18%, mencerminkan profitabilitas yang konsisten. Di sisi likuiditas, LDR meningkat hingga 90% seiring dengan ekspansi kredit, sementara CASA naik sekitar 70% yang mendukung biaya dana rendah. Namun, di sisi rasio efisiensi, CIR dan PUPO mengalami kenaikan di tahun 2025, menandakan adanya tekanan biaya. Namun, secara keseluruhan, kinerja BBRI tetap kuat dan terjaga. Berlanjut ke investasi risiko, BBRI juga menghadapi 7 risiko utama yang perlu dicermati oleh investor. Pada risiko pasar dengan probabilitas tinggi, pergerakan suku bunga dan inflasi dapat mengaruhi margin serta daya beli debitur, khususnya di segmen UMKM. Persaingan dengan bank digital dan fintech yang semakin agresif juga potensi menekan pertumbuhan dan pasar. Dari risiko operasional, dominasi kredit mikro, meningkatkan eksposur terhadap risiko gagal bayar, ditambah dengan tantangan keamanan sistem seiring meningkatnya aktivitas digital. Selain itu, fluktuasi nilai tukar dan biaya pendanaan dapat mengaruhi stabilitas keuangan, serta perubahan regulasi yang berpotensi berdampak pada kinerja perusahaan. Dengan manajemen risiko yang terintegrasi dan strategi yang adaptif, BBRI dinilai mampu menjaga risiko tetap dalam batas yang terkendali. Kami, tim Kita Gabut dari Universitas Islam Indonesia, mengucapkan terima kasih dan perhatian dan kesempatan yang diberikan.